Judi online kian hari kian makin banyak dimainkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut data dari PPATK, saat ini pemain judi online di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang. Dan itu jelas bukan angka yang sedikit. Apalagi pemainnya bukan cuma orang dewasa, tapi juga sudah menyasar anak-anak. Padahal sudah banyak sekali korban yang merasakan langsung dampak buruk dari platform judi online seperti ini. Gak sedikit juga orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena sudah kecanduan dan tidak sanggup lagi menutup kerugian dari permainan ini. Bahkan menurut data tahun 2025, sejak tahun 2017 sampai tahun 2025, perputaran uang dalam judi online di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Coba bayangin jika dengan uang sebanyak itu bisa digunakan negara untuk melakukan pembangunan yang lebih berguna untuk rakyatnya. Pasti lebih bagus, bukan? Nah, semua hal ini jelas gak bisa kita anggap sepele, mengingat besarnya kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh platform judi online di Indonesia. Apalagi sekarang promosi judi online semakin masif dan semakin halus, sampai akhirnya banyak orang tanpa sadar terpancing untuk mengunjungi dan mencobanya. Nah, sebenarnya video ini merupakan lanjutan dari gabungan dari pembahasan gua sebelumnya tentang konten seksual di TikTok. Dimana dalam konten tersebut gua juga bilang bahwa konten berbau seksual ini seringkali diikuti oleh promosi judi online di dalamnya. Dan ya jelas di zaman yang serba cepat seperti sekarang, orang bisa dengan sangat mudah mencari dan mengakses informasi, termasuk mengakses platform judi online seperti ini. Ditambah lagi kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia yang semakin menipis akibat persaingan yang makin ketat. Makanya gak jarang orang jadi ingin cepat kaya dengan cara instan dan akhirnya malah tergiur dengan platform judi online. Mereka gelap mata dan akhirnya memainkan judi online tanpa benar-benar memikirkan resiko jangka panjang ke depannya. Dan ketika kalah, pelariannya bukan berhenti tapi justru lari ke pinjaman online dengan bunga yang sangat besar demi menutup kerugian judi tadi. Alhasil mereka makin terpuruk karena bukan cuma uang habis di judi, tapi juga harus menanggung utang dengan bunga yang sangat banyak. Karena itu, nggak sedikit juga rumah tangga yang akhirnya hancur akibat salah satu anggota keluarganya terjerumus dari kecanduan judi online. Nah, seharusnya dengan sederet pemberitaan yang mengedukasi masyarakat tentang dampak judi online seperti ini, pemain judi online tersebut bisa jera dan berhenti untuk mengakses situs dan berhenti memainkannya lagi. Tapi kenyataannya nggak semudah itu guys, karena mereka memang sulit sekali untuk benar-benar meninggalkan permainan judi online ini. Mereka seakan nggak sadar bahwa permainan yang mereka mainkan sebenarnya justru sedang menjerumuskan dan menghancurkan hidup mereka sendiri. Nah, karena hal itu, mari kita bahas bareng kenapa judi online begitu sulit ditinggalkan. Oke, sebelum kita terlalu jauh bahas soal sulitnya orang penjudi meninggalkan judi online tersebut, sebaiknya kita klasifikasikan dulu tipe-tipe penjudi. Jadi, ada penjudi yang sebenarnya secara ekonomi sudah mapan dan bermain judi hanya untuk sekedar hiburan aja. Tapi ada juga orang yang dari awal kondisi hidupnya sudah pas-pasan, namun justru masuk dan terjerumus ke dalam judi online. Nah, klasifikasi yang kedua ini yang paling bahaya. Jika mereka udah terlanjur ketagihan dan sampai akhirnya kalah, mereka bisa aja melakukan berbagai tindakan yang berdampak ke orang-orang di sekitarnya. Salah satunya seperti kasus perceraian dalam rumah tangga. Menurut data dari BPS, jumlah perceraian akibat judi online pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.889 kasus. Dan angka tersebut terlihat terus meningkat setiap tahunnya. Tak hanya itu, di luar sana gue yakin banyak sekali orang-orang yang jatuh karena terjerat candu judi online semacam ini. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya membuat mereka kecanduan dan seakan tidak bisa berhenti memainkan judi itu? Jadi, setelah gue membaca beberapa buku dan artikel terkait, gue menyimpulkan bahwa judi itu pada dasarnya merupakan sebuah bentuk adiksi. Saat seseorang berjudi, tubuhnya memproduksi adrenalin dan endorfin, terutama ketika pemain merasakan sensasi menang di dalam permainannya. Adiksi ini cara kerjanya mirip seperti saat orang mengonsumsi alkohol, merokok, ataupun kecanduan zat dan perilaku lainnya. Nah, selain itu, banyak juga orang berjudi karena kebutuhan menghadapi realitas mencari uang di Indonesia. Mereka berpikir secara irasional dan mengambil keputusan tanpa benar-benar mempertimbangkan risiko dari permainan judi itu sendiri. Yang pada akhirnya lambat laun mereka semakin tertarik dengan perjudian-perjudian semacam ini dan berharap lebih ke dalamnya. Makanya nggak jarang ketika orang tersebut kalah bermain judi dan uangnya sudah habis, mereka masih rela meminjam uang dari pinjaman online dengan harapan uang yang dipinjam itu bisa kembali berlipat-lipat. Lalu sebenarnya solusi apa sih yang kita bisa lakukan untuk pelan-pelan menghentikan judi online ini? Langkah yang menurut gua paling masuk akal adalah dengan mengedukasi rekan, keluarga, atau orang-orang terdekat kita tentang dampak buruk judi online.
Hal tersebut bisa kalian lakukan dengan membicarakan sisi negatif dan konsekuensi berjudi kepada teman-teman dekat terlebih dahulu. Karena gue yakin sebanyak apapun promosi judi online yang beredar di luar sana, kalau masyarakat sudah benar-benar paham betapa merugikannya situs-situs ini, mereka tetap tidak akan mengaksesnya. Jadi menurut gua, pemblokiran situs judi online saja sebenarnya tidak cukup, karena situs-situs seperti ini bukan cuma satu, tapi terus bermunculan dan diperbanyak. Karena itu, gua percaya bahwa dengan membangun edukasi yang kuat di tengah masyarakat, kita bisa sedikit demi sedikit lepas dari jerat judi online itu sendiri. Oke, tujuan gua bikin konten ini yakni karena kekhawatiran gua terhadap platform judi online yang kian hari kian banyak banget dipromosikan di berbagai sosial media. Gua takut ada banyak korban selanjutnya yang ikut terjerumus ke lubang judi online ini dan akhirnya menderita karena judi itu sendiri. Selain itu, gua juga khawatir akan kenyataan bahwa anak kecil bisa secara sadar mengakses platform ini dan memainkannya. Coba bayangin deh, anak kecil gimana bisa mereka mengakses situs-situs seperti ini? Tapi yap, karena situs ini dipromosikan di sosmed mungkin ya. Terlebih seperti yang kita tahu bahwa sosial media nggak hanya diakses oleh orang dewasa, tapi banyak juga anak kecil yang masih labil di sana. Nah, terlepas dari itu semua guys, percayalah nggak ada orang yang secara gratis memberikan kalian uang dengan cara yang mudah. Dimana-mana uang itu bisa didapatkan dengan cara bekerja, bukan malah berjudi yang akhirnya malah menyesal. Karena percayalah, semua judi di dunia ini itu dibuat hanya untuk si bandar. Mana ada bandar yang kalah sama pemainnya. Sekian, gua Katsi Boy. Subscribe jika kalian suka konten kali ini.